Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengawali perkuliahan. Saya sengaja eh, men-setting kuliah ini secara online asinkron ya. Online asinkron itu presentasinya saya rekam, kemudian kalian bisa mengikutinya kapan saja dan bisa dibuka lagi, dipelajari lagi apa-apa yang saya jelaskan dalam presentasi ini. Baik, saudara sekalian, modern urban farming yang keempat, ini pertemuan yang keempat. Ini kayaknya kita agak terlambat satu kali pertemuan ini ya. Baik, mungkin nanti kita pikirkan kira-kira masih cukup apa enggak waktunya sampai ke ujian tengah semester. Ini berarti kalau sampai ujian tengah semester kurang 3 kali pertemuan lagi. Baik, saudara sekalian, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan urban farming. Ini dalam rangka kita berupaya untuk mencoba mengembangkan potensi agribisnis yang ada di daerah perkotaan. Sebentar, ini kok jadi macet kemana ini? Ya, kita akan mencoba mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam rangka mengembangkan pertanian di area perkotaan. Nah, peluang yang pertama itu adanya peningkatan kesadaran lingkungan. Jadi masyarakat sekarang ini mulai sadar bahwa produk-produk pertanian itu harus bersih dan sehat. Sehingga masyarakat itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tapi kebutuhan pokok yang bersih dan sehat. Nah, oleh karena itu ini berbasis dengan kesadaran lingkungan. Nah, kita lihat bahwa minat masyarakat akan produk-produk pertanian organik ini menjadi meningkat. Mereka khawatir adanya cemaran-cemaran polusi yang ada di lingkungan ini mencemari produk-produk pertanian, sehingga kebutuhan akan produk pertanian organik menjadi meningkat. Nah, kemudian permintaan untuk produk lokal ini menjadi pilihan karena kalau pemenuhan kebutuhan lokal itu bisa dipenuhi oleh daerah setempat, maka akan terjadi efisiensi yang ujungnya harga menjadi lebih murah. Kemudian peluang berikutnya, berkembangnya teknologi baru di dunia pertanian itu sekarang sudah banyak dikembangkan teknologi-teknologi hidroponik dan aquaponik dan berbagai macam
turunannya, ya ada hidroponik, ada aquaponik, ada minatani dan sebagainya. Nah ini produk turunan dari pengembangan teknologi pertanian ini yang produknya memungkinkan untuk dikembangkan di area yang terbatas. Kemudian hasilnya juga bisa diukur dengan lebih presisi, ya, lebih tepat. Kemudian hidroponik itu kalau berkembang lebih jauh lagi dengan memanfaatkan IoT, Internet of Things, menggunakan sensor-sensor yang ada, nah, ini menjadi satu terobosan teknologi baru di bidang pertanian. Nah, insya Allah kalian di semester-semester yang akan datang ada mata kuliah baru gitu ya yang diintroduksi di program studi agroteknologi itu yaitu smart farming. Nah, nanti yang akan banyak berbicara tentang bagaimana menggunakan sensor IoT di dalam teknologi pertanian. Ya. Hidroponiknya bagaimana penyiramannya diatur secara otomatis, bisa dikontrol dari jauh menggunakan handphone dan sebagainya. Itu nanti akan dipelajari di dalam smart farming. Kemudian peluang berikutnya dukungan pemerintah dan organisasi non pemerintah. Nah, ini mau tidak mau pemerintah dan badan-badan atau lembaga swasta yang lain, NGO, non-government organization, LSM itu dengan isu global warming, dengan isu lingkungan, itu dukungan pemerintah maupun LSM menjadi besar. Di situ biasanya ada disediakan dana subsidi, block grant, ya hibah-hibah yang menjawab isu-isu lingkungan. Dana subsidi itu kemudian juga adanya program-program pelatihan. Ini semuanya adalah di dalam menjawab isu-isu lingkungan, global warming. Ya, kita bisa rasakan dampak El Nino yang menjadikan musim penghujan menjadi agak lebih panjang. Kemudian ada cuaca-cuaca ekstrim yang kita rasakan akhir-akhir ini. Nah, bahkan Kudus, Demak, Semarang, dan kota-kota lain yang ada di pantai utara Jawa sudah mulai merasakan dampak rob, ya, banjir air yang balik dari laut kembali ke daratan sehingga sulit mengalir lagi ke laut, akhirnya jadi genangan, jadi banjir. Nah ini sejak KTT lingkungan, ya, konferensi tingkat tinggi negara-negara yang membahas tentang lingkungan, waktu itu Menteri Lingkungan Hidupnya masih Profesor Emil Salim, itu sudah diramalkan bahwa kalau global warming itu tidak bisa diantisipasi, maka tahun 2025
Nah, ini kurang 1 tahun lagi ya, 2025. Nah, itu air laut akan naik dan waktu itu diprediksi bahwa dari tahun ke tahun air laut itu naik 1 meter. Nah, dengan demikian maka nanti daratan-daratan pinggir-pinggir pantai, kota-kota pinggir pantai ini kalau tidak diantisipasi dengan baik maka dikhawatirkan akan tergenang banjir dan hilang nanti di peta. Nah, kemudian ada insentif pajak untuk inovasi-inovasi pertanian yang dikembangkan. Nah, jadi mudah-mudahan ini kebijakan pajaknya berpihak kepada kepentingan masyarakat ya. Karena kalau untuk perusahaan-perusahaan besar sudah mendapatkan keringanan pajak, insentif pajak, maka rakyat juga harus mendapat bagiannya ya. Nah, ini jangan sampai apa yang dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini ya justru pajak di masyarakat banyak naik, justru di perusahaan yang berkurang. Ini nanti rasa ketidakadilan masyarakat bisa menjadi masalah. Nah, kemudian itu tadi peluangnya. Nah, sekarang apa tantangannya? Tantangan urban farming sebagaimana kuliah terdahulu ada keterbatasan ruang. Di daerah perkotaan itu area-area terbukanya menjadi semakin sempit karena perkembangan tata kota. Nah, sehingga dibutuhkan teknologi desain-desain teknologi pertanian yang bisa memanfaatkan ruang seefisien mungkin. Nah, kemudian infrastrukturnya, nah, karena infrastruktur pertanian ini membutuhkan infrastruktur yang berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan tata kota. Nah, sehingga di sini keterbatasan misalnya air bersih, ya, air untuk irigasi. Nah, ini masyarakat kota membutuhkan air bersih, sementara untuk irigasi pertanian juga membutuhkan air. Nah, ini keterbatasan tanah dan sumber air di daerah perkotaan menjadi problem bagi pengembangan urban farming. Ini harus dipikirkan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mengembangkan urban farming. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Nah, ini masyarakat kota umumnya individual gitu ya, kemudian basicnya bukan dari pertanian. Nah, sedangkan masyarakat urban yang melakukan urbanisasi gitu ya, masyarakat yang berpindah dari desa ke kota. Nah, ini memiliki keterampilan di bidang pertanian, tetapi untuk memanfaatkan lahan yang sempit itu juga perlu diedukasi dan disadarkan. Nah, ini memang sasarannya adalah masyarakat-masyarakat yang desa yang berpindah ke kota, yang kemudian masih bermasalah dengan
pekerjaan, lapangan pekerjaan. Ini yang bisa diberikan pendidikan dan kesadaran bahkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang di kota pun kalau kemudian dilakukan pendidikan dan penyadaran bagaimana mengelola lingkungan supaya menjadi lebih bermanfaat. Ini tantangan urban farming untuk dikembangkan di perkotaan. Nah, ini keterbatasan ruang, kendala lahan di kawasan urban itu ruang terbuka hijau mengalami penyusutan karena pertumbuhan kota. Banyak lahan terpakai untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan, sehingga lahan terbuka hijaunya menjadi berkurang. Kemudian harga tanah di daerah perkotaan relatif tinggi, sehingga kalau mengingat nilai bisnis, maka banyak tanah-tanah yang kemudian dikonversi menjadi bangunan-bangunan maupun area industri. Sehingga untuk pengembangan pertanian ini ya harus mengupayakan lahan-lahan yang sempit itu untuk mengembangkan pertanian. Nah, salah satunya yaitu dengan pemanfaatan ruang vertikal dan rooftop, nah, di atap-atap bangunan. Nah, ini mengembangkan landscape pertanian yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ada memanfaatkan lahan horizontal. Kalau horizontal sudah tidak memungkinkan karena sempit, maka kemudian mengarah ke vertikal. Nah, bagaimana vertikultur dikembangkan, bahkan kemudian kalau memungkinkan disulap menjadi vertical garden gitu ya. Nah, kemudian potensi tanaman dalam pot, tabulam pot ini karena tidak memungkinkan menanam di area yang luas, maka sekarang ini mulai dikembangkan tabulam pot. Ya. Kemudian permasalahan infrastruktur, ketersediaan air dan tanah yang layak. Tadi sudah disampaikan bahwa tanah di area perkotaan sudah sempit, ya, kemudian banyak polusi-polusi, ya, sehingga mengurangi tingkat kesuburan dan kesehatan tanaman. Nah, ini membutuhkan pemikiran tersendiri bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit yang dalam kondisi miskin nutrisi. Nah, kemudian ketersediaan air yang terbatas, ya, ini berhubung dengan kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari aja sulit, apalagi harus dipakai untuk irigasi pertanian. Nah, sehingga ini juga memerlukan pemikiran bagaimana mengatasi tantangan kekurangan infrastruktur ini. Nah, kemudian aksesabilitas, ya, aksesnya, kemudian distribusi produk. Nah, ini sebenarnya tadi kalau ada peluang bahwa sebenarnya masyarakat perkotaan itu membutuhkan produk yang siap pakai, bisa lebih murah karena produk lokal jadi dekat, lebih efisien sehingga lebih murah. Ini bertemu antara peluang dan tantangan. Ini bisa di-create sedemikian rupa, dikreasikan
ancaman itu bisa dirubah menjadi peluang. Berikutnya, tantangan berupa pendidikan dan kesadaran. Ya, kurangnya pengetahuan tentang pertanian perkotaan. Ini masyarakat perkotaan tidak memiliki basic pertanian, ya, sehingga membutuhkan bagaimana bertani ya, dalam kondisi keterbatasan sumber daya yang ada. Ini lebih kompleks daripada sekedar mengajari bertani gitu ya. Nah, kemudian kesulitan dalam menerapkan pengetahuan. Ya. Kalau sudah tahu, ya menghadapi masalah tadi lahan yang sempit, kemudian ini menjadi problem tersendiri. Nah, maka pendidikan dan pelatihannya juga harus mencakup hal-hal yang menjadi solusi terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi di perkotaan. Nah, kemudian mitos dan ketakutan terhadap produk tanaman perkotaan. Ya, karena tanah kota itu banyak kontaminasi, banyak polusi, sehingga keamanannya menjadi kekhawatiran tertentu. Akhirnya produk-produknya cenderung tidak aman. Nah, maka tadi teknologi hidroponik itu jelas asupan nutrisinya bisa dikontrol dengan baik sehingga produknya dijamin safety dan healthy, ya, aman dan sehat. Kemudian mitos tentang rasa. Nah, sekarang ini sudah kita dicoba untuk dipatahkan itu bahwa pertanian organik itu tidak enak, justru menjadi sebaliknya. Karena kebutuhannya itu dicukupi seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga produk-produk organik itu terbukti lebih enak, lebih tahan lama, lebih sehat. Nah, ini mitos tentang rasa, ya, seringkali orang terjebak pada kekhawatiran, ya, tadi mitos-mitos yang dikembangkan. Nah, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi, ya, kolaborasi antara pemerintah, dunia bisnis, masyarakat, dan akademisi, ya, para pakar-pakar pertanian untuk memikirkan solusinya. Nah, upaya strategisnya yang bisa dikembangkan, yang pertama pembangunan infrastruktur terpadu, pengembangan green roof, vertical farm. Ini green roof itu di atap-atap itu bagaimana dimanfaatkan untuk area kebun, ya. Nah, ini belum banyak. Ini kalau gedung di Unisma ini, ya, misalnya di Unisma ini gedung-gedungnya yang dipakai untuk berkebun, baru yang di perpustakaan gitu ya. Di lantai 4-nya perpustakaan itu dipakai untuk laboratorium anggrek, mengembangkan anggrek di sana. Nah, mungkin kalau ada tambahan gedung-gedung baru di atapnya itu dibikin untuk green roof gitu ya, roof garden gitu ya. Jadi kebun di atap bangunan. Nah, ini di Brawijaya, ini di Fakultas Pertanian itu salah satu gedungnya, bagian atapnya dipakai untuk roof garden ini.
Ya, tanaman yang dikembangkan tanaman-tanaman hias gitu ya, karena memang sekedar untuk bisa dipakai untuk lahan praktikum juga gitu ya. Jadi petak-petaknya, ya, pot-pot yang disusun di atas atap itu bisa dipakai untuk praktikum, bisa dipakai untuk penelitian juga. Ya. Kemudian penggunaan teknologi irigasi cerdas. Ya, tadi dengan menggunakan sensor IoT itu infrastruktur permasalahan infrastruktur bisa dieliminasi, bisa diatasi. Kemudian yang kedua pendidikan dan pelatihan. Ya, program pendidikan menyelenggarakan kursus-kursus, membangun pusat-pusat pelatihan yang dapat diakses oleh masyarakat, ya, kemudian kerjasama dengan sekolah dan pendidikan tinggi, ya, dengan akademi, dengan kampus, ya, untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, berikut yang terakhir adalah kolaborasi dan kemitraan. Ya, keterlibatan pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat sipil, ya, membentuk forum atau kelompok kerja lintas sektor. Kemudian mendorong pemerintah setempat untuk memberikan insentif, memberikan blok-blok grant, memberikan hibah-hibah untuk mendukung aktivitas urban farming. Kemudian yang kedua, jaringan komunitas dan pasar lokal. Jadi di kuliah yang terdahulu, ya, kalau sudah dididik, sudah didampingi untuk bisa menghasilkan, nah kalau sudah ada produknya, maka pasar juga harus disediakan. Ini terkait dengan kebijakan juga. Demikian perkuliahan kita kali ini. Kita tutup dengan inspirasi di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang inspiratif bagi pengembangan dunia pertanian. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'a fa'asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi di dalam Al-Qur'an abad ke-7 sudah menginformasikan bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa dilakukan polinasi, ya, perkawinan antara bunga jantan dan bunga betina dengan memanfaatkan tiupan angin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya, menyimpan air. Bahwa air yang turun ke bumi tersimpan di dalam perut bumi, tersimpan di dalam telaga-telaga, danau-danau, laut, yang kemudian tersirkulasi dalam siklus hidrologi yang ada. Nah, ini luar biasa informasi ayat-ayat Al-Quran. Baik, saudara sekalian,
Demikian kuliah kita pada pertemuan yang keempat ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat dan barokah untuk kepentingan diri kita sendiri maupun masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.